Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum. Hadirin shaimin shaimat, as'adakumullahu hayatakum. Di dalam Al-Qur'an tadi Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita laksanakan beberapa amanat. Yang pertama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup ini kita harus mempunyai program. Terutama di bulan Ramadan ini akan kita bawa kemana puasa kita ini, yang pada tahun ini diberi kesempatan untuk kita, yang tidak mungkin dan mungkin juga untuk tahun depan kita belum tentu mendapatkan Ramadan di tahun ini. Untuk itulah puasa ibadah sirriyah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Lianna siyam ibadatun sirriyah la yusahiduhu ahadun illallah. Semua amalan-amal ibadah itu tertumpah dan berpulang kepada Dia. Ibadah yang lain kecuali puasa. Asyamu li wa ana adzibihi. Kita zakat, orang menyaksikan kita mengeluarkan zakat. Kita sholat, orang melihat kita sholat. Kita pergi haji, orang pun mengantar dan menjemput waktu kita pergi haji. Puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang hati, yang orang lain tidak tahu kita puasa ataupun tidak. Disinilah keistimewaan puasa. Makanya pahala dan ganjaran ini tergantung daripada puasa kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan puasa kita penilaiannya. Ibadah sirriyah yang orang lain tidak tahu, anak tidak tahu, istri tidak tahu, tetangga tidak tahu, kecuali kita sendiri yang tahu ibadah kita, sejauh mana kita berpuasa. Itulah. Dalam kesempatan ini janganlah kita lupa, ibadah puasa ini adalah banyak sekali rambu-rambu yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk kita laksanakan. Jangan sampai kita melanggar daripada aturan-aturan puasa tersebut. Hadirin pemirsa di mana saja berada. Inilah, kalau kita salah, tentunya kita akan mendapat suatu ganjaran yang jangan sampai kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita melanggar rambu-rambu yang membatalkan pahala puasa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusakum. Kita berpuasa inilah tidak main-main. Puasa yang setahun sekali di dalam 12 bulan ini, janganlah kita merasa main-main. Jangan kita jadikan puasa ini bulan infero, bulan penyiksaan diri, bulan hambatan, bulan yang mengganggu aktivitas kita, bulan yang mengganggu segala macam kegiatan. Hendaklah kita terima dengan ikhlas. Saya itu janganlah kita lupa apa aturan-aturan yang kita laksanakan di bulan puasa. Ibadah, tarawih qiyamul lail, banyak sekali ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam menunjang daripada kelancaran puasa ini. Tadi adalah sebagaimana baginda Rasulullah menuturkan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan-amalan ibadah itu akan pulang ke dirinya. Seperti zakat, sholat, syahadat, kita pergi haji akan kita kembali kepada kita dan disaksikan oleh orang banyak. Tapi puasa ini puasa yang benar-benar puasa. Lidahnya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, matanya berpuasa, kakinya berpuasa untuk senantiasa tidak berbuat hal-hal yang melanggar daripada aturan puasa tersebut. Untuk itulah, janganlah kita lupa aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya mengenai puasa ini. Jadi, kalau manakala kita melanggar daripada aturan-aturan puasa itu, senantiasa kita akan mendapat lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lupa. Untuk itulah. Jadi ibadah sirriyah ini hanya kita yang tahu, ibadah yang ada di dalam hati. Bagaimana kita memelihara puasa ini agar tidak melanggar aturan.
agar dapat kita raih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang kedua adalah ampunan Allah, dan yang sehingga final nanti kita mendapat itqun minan nar. Disinilah esensi puasa yang harus kita laksanakan. Jangan sampai puasa ini kita menjadikan puasa ini bulan impero, bulan penyiksaan. Apalagi di bulan-bulan ini, khususnya puasa tahun ini adalah kita sedang diuji iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang untuk beribadah tarawih di masjid, bukan dilarang untuk beribadah Jumat, tapi dihimbau untuk tidak melaksanakan puasa di tempat ibadah di tempat masjid, karena ada sesuatu yang melarang kita demi kesehatan kita. Janganlah puasa ini kita jadikan bulan impero, menghambat daripada perbuatan kita. Dengan sebab virus corona ini, semuanya ibadah akan menghambat kita. Semuanya ibadah akan menghambat ekonomi kita. Memang agak terganggu ke semuanya ini adalah. Jadi bagaimana kalau kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sakitnya di sini. Kalau kita dilupakan Allah Subhanahu wa taala, dilupakan teman saja kita akan kemana jalan? Teman yang kiri lupa kepada kita, teman yang kanan lupa kepada kita, teman dekat lupa kepada kita. Ini adalah tidak akan sempurna hidup kita, apalagi kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mudah-mudahan senantiasa kita tidak lupa apa yang tadi digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan puasa pada tahun ini. Kita bersyukur kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca pada malam nisfu Sa'ban. 3 macam permintaan berarti kita masih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap puasa ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Belum tentu ada jaminan untuk puasa tahun depan kita menyaksikan dan kita melaksanakan puasa ini. Mudah-mudahan kutum yang kami sampaikan di sini bermanfaat dulu untuk diri Al-Fakir sendiri dan khususnya pada pemirsa di mana saja berada. Mudah-mudahan kita tidak akan lupa tentang ajaran yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka menjaga puasa kita agar tidak mendapatkan suatu pahala lapar dan haus, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan kita raih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.